Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Freddy Ngobah. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di akhir video sebelumnya, bahwa ketika kita ingin memelihara suatu hewan tertentu, pertama yang paling utama adalah pastikan bahwa hewan yang hendak kita pelihara merupakan hewan yang bukan hewan langka atau bukan termasuk hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Mengapa demikian teman-teman? Ketika kita memelihara hewan langka dan itu ketahuan, maka hewan yang kita pelihara atau kita juga tidak akan aman atau kita akan terjerat hukum ya teman-teman. Dan yang kedua, ketika kita berusaha untuk memelihara atau berusaha untuk membeli hewan langka itu, maka para pemburu atau para penjualnya akan berusaha melakukan perburuan dan menangkap hewan-hewan itu, sehingga di alamnya tentu akan semakin berkurang. Itu dapat menyebabkan kepunahan yang cukup cepat bagi hewan itu sendiri teman-teman. Nah teman-teman, untuk mencegah perburuan atau pemeliharaan yang salah terhadap hewan-hewan yang sudah dianggap hampir punah teman-teman, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah edukasi itu supaya pertama tidak terjadi perburuan lagi, dan yang kedua masyarakat semakin jeli dan makin pintar untuk mau mengadopsi yang bukan hewan yang dilindungi teman-teman, sehingga hewan yang dilindungi tetap di alamnya dan semakin terjaga. Nah di video kali ini kita akan memperkenalkan beberapa hewan kura-kura yang sudah dianggap punah, kura-kura yang ada di Indonesia teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke kura-kura yang pertama, yaitu Caretochelis inscripta. Itu dikenal dengan labi-labi moncong babi atau kura-kura moncong babi teman-teman. Kura-kura ini dikenal sebagai penyunya air tawar teman-teman, dan daerah asalnya itu merupakan dari perairan Papua dan sekitarnya teman-teman. Salah satu ciri khas dari hewan ini merupakan hidungnya itu seperti babi teman-teman. Oke, kita masuk ke kura-kura nomor 2 teman-teman. Nah kura-kura yang kedua ini adalah Selodina maccordi teman-teman. Nah sekarang kita kenal dengan sebutan dengan kura-kura leher panjang dari Rote. Dan kenapa dari Rote? Karena hewan ini merupakan hewan endemik dari Pulau Rote teman-teman, di Nusa Tenggara Timur, dan keberadaannya memang sudah sangat memprihatinkan. Nah kita lanjut ke kura-kura yang ketiga teman-teman. Kura-kura ini adalah Selodina naveguene atau sekarang dengan sebutan kura-kura leher panjang dari Papua Nugini. Kura-kura ini memiliki ciri yang hampir sama dari Pulau Rote, yaitu memiliki leher yang panjang teman-teman. Dia menyebar di perairan Papua Nugini sampai ke Papua dan Australia Timur. Kita masuk ke hewan berikutnya adalah penyu tempayan atau penyu Bromo teman-teman, atau dengan bahasa ilmiahnya atau kareta-kareta. Salah satu ciri khas hewan ini adalah memiliki 5 buah sisik di bagian kepala, bagian depannya teman-teman. Nah, plastron bagian bawahnya berwarna coklat muda sampai kuning teman-teman. Hewan ini dapat ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, dan juga Laut Mediterania. Next kita ke Selonia midas. Selonia midas merupakan salah satu penyu yang dikenal dengan sebutan penyu hijau. Itu dalam bahasa Inggrisnya green sea turtle. Hewan ini dapat ditemukan di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Warnanya berwarna hijau, terletak di bawah cangkang. Penyu hijau ini semakin sedikit teman-teman karena banyak diburu. Biasanya orang mengambil rapaks atau dan plastronnya itu untuk sebagai hiasan atau memburu telur dan dagingnya untuk makanan teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke Eretmoselis imbricate atau disebut dengan penyu sisik. Penyu ini memiliki paruh yang melengkung dengan bibir atas yang menonjol. Tampilan pinggiran cangkangnya itu sama seperti gergaji. Cangkang penyu sisik dapat berubah warna sesuai dengan temperatur air. Penyu ini umumnya memiliki bentuk tubuh yang datar dengan sebuah kerapak sebagai pelindung dan sirip yang menyerupai lengan yang beradaptasi untuk berenang di samudera terbuka. Memang hewan ini banyak ditemukan di Samudra Atlantik dan Pasifik teman-teman. Selanjutnya ada Lepidoselis olivicea atau penyu laut Ridley teman-teman.
Penyu ini dapat ditemukan di perairan hangat di wilayah Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Mereka sering ditemukan bertelur di bagian selatan kepulauan Indonesia ya teman-teman. Biasanya di pantai Bali seperti di Kuta atau dan pantai Tegal Besar teman-teman. Selanjutnya adalah penyu pipi atau nama ilmiahnya Natator depressus teman-teman. Dalam bahasa Inggris disebut flatback sea turtle. Nah, spesies penyu ini adalah spesies penyu endemik dari landasan kontinen Australia. Penyu pipi dewasa memiliki kerapas rendah berkubah dengan tepi terbalik yang panjangnya sekitar 90-95 cm. Kerapas berwarna zaitun abu-abu dan plastron berwarna krem membuat penyu ini terlihat cukup unik. Nah, selanjutnya kita ke penyu raksasa teman-teman. Nah, di Indonesia dikenal dengan sebutan penyu belimbing dan nama ilmiahnya adalah Dermocelis psoriacea. Penyu ini merupakan satu-satunya dari suku Dermocelidae yang masih hidup teman-teman. Ini merupakan penyu terbesar di dunia. Kalau untuk reptil, dia masuk dalam reptil keempat terbesar di dunia setelah 3 jenis buaya teman-teman. Kalau di masyarakat umum sering menyebutnya sebagai sebutan penyu raksasa atau kantong atau mabo teman-teman. Mengapa disebut sebagai penyu belimbing teman-teman? Karena diidentifikasi dari kerapaksnya yang berbentuk seperti garis-garis pada buah belimbing teman-teman. Sedangkan kerapaksnya ini tidak ditutup oleh tulang, namun hanya ditutup oleh kulit dan daging yang berminyak teman-teman. Kepala dari penyu ini cukup kecil dan tanpa sisik seperti penyu lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke Batagura afinis atau Southern River Terrapin. Di Indonesia dikenal dengan sebutan biuku atau tuntong sungai. Batagura afinis ini merupakan jenis kura-kura air payu, anggota dari suku Geomididae teman-teman. Biasa ditemukan di Kamboja, Malaysia atau sampai ke Indonesia atau di Kalimantan atau Sumatera teman. Untuk status konservasinya, hewan ini dinyatakan dalam status kritis teman-teman karena jumlahnya sangat-sangat sedikit. Selanjutnya adalah Batagur borneoensis teman-teman atau Painted Terrapin. Di Indonesia dikenal dengan sebutan tuntong laut. Kura-kura ini dapat ditemukan di Malaysia, Thailand, Kalimantan, dan Sumatera teman-teman. Ciri khasnya punggung berwarna gading atau coklat muda, kehijau-hijauan dengan bercak-bercak yang tersusun sebagai 3 garis hitam memanjang di tengah keping kostal dan vertebral. Namun kadang-kadang sering ditemui dengan mayoritas berwarna hitam, dan hewan yang jantan memiliki ciri khas yaitu dengan garis lebar merah di atas kepalanya dan pipinya yang berwarna putih. Perisai perut biasanya warna krem polos, tidak berbercak atau bergaris. Selanjutnya kita ke Oryctia borneoensis atau Giant River Turtle. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan biuku, bajuku, atau kura-kura gading atau kura-kura sungai Kalimantan. Kura-kura ini adalah jenis kura-kura dalam keluarga Geomididae. Habitat utama kura-kura ini ada di Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Kura-kura ini merupakan salah satu jenis kura-kura air terbesar di dunia teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke Manuria emis atau Asian Brown Forest Tortoise teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu kura-kura darat yang dikenal dengan sebutan baning coklat. Sejenis kura-kura darat anggota suku Testudinidae teman-teman. Kura-kura ini menyebar ke Asia Selatan hingga ke Indonesia dan kini dinyatakan berstatus terancam kepunahan teman-teman. Dalam bahasa Inggris, kura-kura ini juga dikenal dengan sebutan Asian Brown Tortoise teman-teman. Oke teman-teman, kita berlanjut ke hewan terakhir atau jenis kura-kura yang terakhir, itu adalah citra-citra atau dalam bahasa Inggrisnya Asian Narrow-Headed Soft-Shell Turtle, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan bulus batik. Nah, hewan ini merupakan hewan yang bertangkang lunak teman-teman. Dia sejenis bulus atau labi-labi tapi memiliki motif batik, dan hewan ini sangat langka untuk di Indonesia teman-teman.
Oleh karena itu menjadi hewan salah satu jenis kura-kura yang sangat dilindungi. Oke, sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini dapat bermanfaat agar kita bisa lebih jeli dan lebih teliti dalam memilih hewan yang hendak kita pelihara. Karena ketika kita salah memilih hewan yang hendak kita pelihara, maka konsekuensinya kita tidak akan nyaman dalam memeliharanya, teman-teman. Dan ketika kita memutuskan untuk tidak memelihara atau memburu hewan-hewan yang dilindungi atau hewan-hewan yang langka, maka kita sudah bekerja sama untuk melestarikan dan menjaga hewan itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan selamat menikmati harimu. Semoga alam kita tetap terjaga dan bumi kita tetap sehat.